Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Widya Dharmasangki, NPM 204011. Perkenalkan, nama saya Ika Desti Putri Jayani, NPM 204034. Perkenalkan, nama saya Putri Cintia Anggarini Dewi, NPM 204033. Perkenalkan, nama saya Nikotut Laksmanita, NPM 20402. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang manfaat dan cara mengatasi penggunaan teknologi berlebih pada anak. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Teknologi digital menjadi salah satu aspek penting dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Masuknya teknologi digital dalam kehidupan perkembangan anak menginvasi banyak tahapan perkembangan yang harusnya dicapai anak. Teknologi membuat hidup mereka lebih efisien. Teknologi hiburan seperti televisi, internet, video game, iPod, iPad, dan lainnya telah berkembang begitu besar sehingga membuat suatu keluarga hampir tidak menyadari dampak signifikan dan perubahan gaya hidup keluarga mereka. Kemajuan teknologi komunikasi telah mempengaruhi banyak pandangan orang terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pandangan dalam menjadi orang tua. Dahulu, orang tua masih membiarkan anaknya untuk bermain di luar rumah dengan permainan tradisional bersama dengan anak-anak lainnya. Akan tetapi, saat ini orang tua lebih mengandalkan teknologi digital sebagai media permainan bagi anak. Banyak orang tua yang kemudian berlomba-lomba untuk memberikan teknologi digital langsung di genggaman anak. Manfaat penggunaan teknologi digital dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Keberadaan teknologi digital menjadi salah satu jalan anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama kualitas pendidikan dalam negeri. Teknologi mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh para siswa pula untuk menggali lebih banyak ilmu. Apabila dari pihak pengajar dan pendidik mampu menggunakan teknologi ini dengan baik, maka kualitas pendidikan di Indonesia pun akan semakin membaik. Yang kedua yaitu media pendukung pelajaran. Dengan adanya teknologi, sekarang para pendidik mampu membuat alternatif cara mengajar yang lebih interaktif. Misalnya, dengan memperlihatkan materi pelajaran lewat slide presentasi yang lebih hidup atau dengan video-video yang mengundang siswa untuk lebih fokus belajar. Yang ketiga yaitu sarana mendapat informasi. Kemudahan ini sering dimanfaatkan oleh hampir semua siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan informasi akurat mengenai suatu materi. Tenaga pendidik dan siswa akan merujuk ke suatu website yang telah dipercaya dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Salah satunya lewat portal pendidikan online seperti tambahpintar.com yang menyediakan segudang informasi baik untuk siswa sekolah, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang keempat yaitu media belajar tanpa batasan. Dalam kondisi yang seperti ini, teknologi berhasil menjadi media yang memungkinkan para siswa dan guru untuk melakukan proses belajar mengajar tanpa bertatap muka secara langsung. Guru dan murid bisa melakukan proses belajar mengajar lewat video conference, mengirim tugas dan materi lewat grup chatting, hingga email yang jadi penolong media pembelajaran tanpa adanya batasan kondisi. Risiko penggunaan teknologi digital pada anak. Yang pertama yaitu mengganggu pertumbuhan otak anak. Pada usia 0 sampai 2 tahun, otak anak bertumbuh dengan sangat cepat. Pertumbuhan otak berlangsung hingga usia 21 tahun. Perkembangan otak anak dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan.
Stimulasi berlebih dari gadget pada otak anak yang sedang berkembang dapat menyebabkan keterlambatan kognitif, gangguan dalam proses belajar, tantrum, meningkatkan sifat impulsif, serta menurunnya kemampuan anak untuk mandiri. Hal ini tentunya menjadi salah satu efek negatif gadget untuk anak. Yang kedua yaitu membuat mata pegal dan kering. Menggunakan gadget selama berjam-jam dapat mengaburkan pandangan dan membuat mata menjadi kering. Tak hanya pada mata, anak juga bisa merasakan nyeri pada area tubuh lain seperti kepala, leher, dan bahu. Yang ketiga yaitu postur yang buruk. Cara berbagai orang menggunakan gadget dan komputer dapat berkontribusi terhadap postur yang salah. Melihat ke bawah dan membungkuk akan memberi tekanan berlebih pada leher dan tulang punggung, terlebih dalam masa pertumbuhan pada anak yang akan berpengaruh pada postur tubuh anak kelak. Yang keempat yaitu gangguan tidur. Penggunaan teknologi yang terlalu dekat dengan waktu tidur anak dapat menyebabkan anak kesulitan tidur. Penyebabnya adalah blue light dari gadget yang terus menstimulasi otak. Blue light dapat mengganggu ritme sirkadian atau irama tubuh anak, sehingga menyulitkan anak untuk tidur. Anak pun bisa merasa lebih lesu di hari berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang resiko penggunaan teknologi pada anak. Selanjutnya ada depresi dan kecemasan. Penggunaan gadget pada anak dapat meningkatkan efek negatif seperti resiko depresi, gangguan kecemasan, kurang perhatian, autisme, kelainan bipolar, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya interaksi anak dengan sekitar. Interaksi media sosial yang positif akan berdampak pada kadar depresi dan kecemasan yang rendah. Namun, hal sebaliknya juga terjadi. Dengan interaksi media sosial yang negatif, seorang anak akan mengalami kadar depresi dan kecemasan yang tinggi. Selanjutnya dapat menyebabkan obesitas. Penggunaan televisi dan video game berkaitan dengan meningkatnya kasus obesitas pada anak. Alat elektronik yang dipasang di kamar dan dapat diakses secara pribadi dapat meningkatkan risiko obesitas sebanyak 30%. Anak yang menderita obesitas akan mengalami diabetes sehingga memiliki risiko tinggi stroke dini atau serangan jantung serta usia harapan hidup yang rendah. Hal ini dikarenakan ketika anak bermain gadget, anak akan kurang bergerak sehingga menyebabkan penumpukan lemak dan otomatis memberikan efek negatif pada anak. Dan yang terakhir ada sifat kecanduan. Ketika anak terlalu lama bermain gadget tanpa pengawasan orang tua, akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan juga motorik anak. Anak menjadi tertutup dan kurang bersosialisasi, bahkan anak bisa jadi kurang asupan makanan karena terlalu terpaku oleh layar gadget. Hal ini juga memberikan efek negatif pada anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi penggunaan teknologi yang berlebihan pada anak. Yang pertama, membatasi kebiasaan anak memegang gadget. Membatasi penggunaan teknologi yang berlebihan pada anak tentu akan ada reaksi yang timbul pada diri anak. Misalkan, orang tua hanya akan membiarkan anak menyentuh dan bermain dengan gadget mereka di akhir pekan saat waktu libur. Sementara dari Senin sampai Sabtu mereka hanya boleh menyentuhnya saat mereka selesai belajar. Itu pun tidak melebihi waktu tidurnya. Menerapkan hal tersebut akan dapat membuat kecanduan pada anak berkurang. Berikan kesibukan atau kegiatan positif kepada anak. Dengan banyaknya waktu luang, tidak ada salahnya mengalihkan anak pada kegiatan-kegiatan yang bisa menyibukkan hari-harinya. Kegiatan ini tentunya bisa dimanfaatkan menjadi kegiatan bermanfaat untuk anak, seperti mendaftarkannya bimbel sepulang sekolah atau juga memberinya aktivitas yang melibatkan pergerakan fisik seperti berenang. Ketika anak sibuk dengan berbagai kegiatan, maka secara otomatis hal ini membuat mereka menjadi lupa dengan keberadaan gadget. Ajak anak-anak berdiskusi. Cara untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak adalah dengan mengajak anak-anak berdiskusi dan memberikan pemahaman
mengenai bahaya bermain gadget dan apa kerugian yang akan disebabkan jika anak-anak bermain gadget untuk menghabiskan waktunya, serta berikan pemahaman yang logis kepada mereka jika kecanduan dengan gadget maka akan banyak dampak yang ditimbulkan, seperti insomnia dan individual yang nantinya akan menyulitkan kehidupan di masa yang akan datang. 3. Bersikap tegas kepada anak terhadap peraturan. Mengatasi anak yang kecanduan teknologi berlebihan memang tidak mudah. Meskipun demikian, orang tua harus sabar dan tegas dalam menerapkan peraturan-peraturan yang telah disepakati, seperti berapa lama anak boleh bermain dengan gadget dan kapan saja waktu yang boleh anak dilakukan untuk bermain gadget. Jika peraturan itu terus dilakukan, berikanlah pujian atau hadiah bagi anak yang patuh mengikuti aturan penggunaan gadget yang telah dibuat. Kesimpulannya yaitu teknologi digital menjadi salah satu aspek penting dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Pemberian teknologi digital pada anak seperti misalnya gadget atau komputer dapat memberikan manfaat bagi anak dan dapat juga memiliki resiko bagi pertumbuhan anak apabila anak tidak diawasi ketika sedang bermain gadget. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi daya pikir anak terhadap sesuatu di dunia maya yang membuat mereka merasa asing dengan lingkungan karena kurangnya interaksi sosial anak terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua lebih membatasi anak untuk mainan gadget dengan cara memberikan aktivitas lain yang lebih bermanfaat agar anak tidak kecanduan terhadap teknologi digital seperti gadget. Serta apabila orang tua mengenalkan gadget pada anak, sebaiknya orang tua mengenalkan budaya atau tradisi melalui gadget dalam arti cara menghormati dan sopan santun dalam bermasyarakat, sehingga peran anak akan yang besar